Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PDO Official. Kali ini PDO Official akan memberikan informasi berikut penjelasan mengenai pengisian survei lingkungan belajar untuk pelaksanaan asesmen nasional atau ANBK tahun 2022. Namun sebelum saya jelaskan mengenai survei lingkungan belajar, bantu untuk mengembangkan PDO Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, baik dari Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama, di layar ini saya tunjukkan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 013-H-PG titik 00-2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Dalam hal ini saya akan fokus pada survei lingkungan belajar. Oke teman-teman, survei lingkungan belajar ini berdasarkan penjelasan yang dijelaskan pada halaman 3 pasal 1 disebutkan bahwasanya survei lingkungan belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi, hasil dari survei lingkungan belajar ini nanti akan menunjukkan kualitas pembelajaran dan iklim sekolah, di mana kualitas pembelajaran dan iklim sekolah ini menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Pada halaman 8 ini juga disebutkan mengenai survei lingkungan belajar, bahwasanya untuk survei lingkungan belajar, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk survei lingkungan belajar itu ialah pesertanya ialah pendidik pada satuan pendidikan, yaitu yang pertama untuk peserta yang akan mengisi survei lingkungan belajar ialah Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, baik di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Yang pertama, syaratnya ialah pendidik yang bersatu sebagai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara atau honorer. Yang kedua, terdaftar pada sistem Dapodik atau EMIS. Yang ketiga, aktif mengajar pada satuan pendidikan. Sedangkan untuk persyaratan kepala satuan pendidikan, yaitu kepala satuan pendidikan yang bersatu sebagai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara. Yang kedua, terdaftar pada sistem Dapodik dan EMIS. Dan yang ketiga, aktif menjabat sebagai kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi artinya Bapak Ibu untuk survei lingkungan belajar ini subjeknya atau respondennya ialah Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan dan Bapak Ibu kepala sekolah. Untuk Bapak Ibu semuanya, survei lingkungan belajar tadi merupakan bentuk pengukuran yang nantinya dapat menunjukkan kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, di halaman 39 disebutkan bahwasanya berdasarkan peraturan ini ya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan di halaman 39 sebentar. Di halaman 39 ya Bapak Ibu. Di halaman 39 di sini kita mau menjelaskan mengenai prosedur pengisian survei lingkungan belajar ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, respondennya ialah Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah nantinya silakan login ke websitenya atau alamatnya surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Setelah login di sana, setelah mengeklik link ini, Bapak Ibu nantinya silakan login dapat menggunakan piranti komputer, laptop ataupun gawai, HP, tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pengisian survei dilakukan secara mandiri tanpa bertanya atau bekerja sama dengan peserta lain. Peserta mengisi survei sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Peserta memastikan semua pertanyaan telah dijawab sebelum melakukan submit jawaban. Pengisian survei lingkungan belajar dapat dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu pelaksanaan setiap jenjang. Pemutakhiran informasi tentang survei lingkungan belajar dapat dilihat pada halaman surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Ini untuk petunjuk teknis
pelaksanaan bagaimana Bapak Ibu nantinya akan mengisi survei lingkungan belajar. Di sini saya tunjukkan lamannya pengisian survei lingkungan belajar, yaitu surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/login. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan masukkan NPSN, masukkan token, masukkan NIK, masukkan tanggal lahir, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Setelah itu login. Bapak Ibu bisa login ke sini nanti apabila link ataupun halaman ini sudah dibuka oleh kementerian, karena pembukaan ini disesuaikan berdasarkan penjadwalan yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada penjelasan bahwasannya selamat datang di laman pengisian survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar bertujuan memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari input, proses, output, serta respon yang Bapak atau Ibu berikan diharapkan dapat mencerminkan kondisi satuan pendidikan sesungguhnya dan menjadi informasi reflektif. Oleh karena itu, jujur, keaktifan, serta kelengkapan dalam pengisian survei lingkungan belajar menjadi kunci kualitas informasi yang akan diterima oleh satuan pendidikan. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika mengisi survei lingkungan belajar itu diharapkan jujur, aktif, serta silahkan dilengkapi secara keseluruhan, karena nanti informasi ini akan diterima oleh satuan pendidikan dalam bentuk rapor. Nah, untuk prosedur pengisian survei lingkungan belajar di sini juga dijelaskan bahwasanya Bapak Ibu untuk survei lingkungan belajar wajib diisi oleh seluruh kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan guru yang terdaftar pada sistem pendataan Dapodik dan EMIS. Kepala satuan pendidikan dan guru dapat login menggunakan data yang tercetak pada kartu login survei lingkungan belajar, di mana kartu login nanti Bapak Ibu terima kalau operator sekolah sudah menunjukkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kartu loginnya seperti apa, nanti yang mengakses ialah proktor atau operator. Waktu pengisian akan aktif sesuai jadwal pelaksanaan asesmen nasional di setiap jenjang pendidikan. Jika Anda bertugas di lebih dari satuan pendidikan, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Kendala selama proses pengisian dapat disampaikan ke tim helpdesk asesmen nasional melalui proktor ataupun operator satuan pendidikan. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu sekolah, maka silakan diisi semuanya di setiap satuan penugasan. Oke, di sini setelah Bapak Ibu mengetahui prosedur pengisiannya, di sini saya tunjukkan untuk waktu pelaksanaan survei lingkungan belajar kepala satuan pendidikan dan pendidik, di mana pada tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus yaitu jenjang SMK, MAK, SMA, MA, paket C, PK, PPS, kuliah secara mandiri. Sedangkan tanggal 11 sampai 20 Agustus 2022 yaitu jenjang SMP, MTS, paket B, PK, PPS, Wusta secara mandiri. Dan tanggal 22 sampai 31 Agustus tahun 2022 yaitu jenjang SD, MI, paket A, PKPPS, kuliah secara mandiri. Nah, inilah jadwal pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengisi survei lingkungan belajar seperti yang saya jelaskan tadi, login-nya ialah dibuka berdasarkan penjadwalannya. Jadwal ini sebenarnya sifatnya tentatif. Silakan nanti Bapak Ibu ikuti informasi yang sudah diberikan oleh operator di sekolah Bapak Ibu semuanya. Lebih lanjut saya akan menjelaskan mengenai survei lingkungan belajar di halaman 53. Untuk tanggal penting pelaksanaan asesmen nasional untuk survei lingkungan belajar kepala satuan pendidikan dan pendidik, di mana pada tanggal 29 Juli tahun 2022 itu proses penarikan data kepala satuan pendidikan dan pendidik dari Dapodik untuk peserta survei lingkungan belajar jenjang SMK. Sedangkan tanggal 30 Juli pencetakan kartu login kepala satuan pendidikan untuk jenjang SMK, 1 sampai 10 Agustus pengisian, 8 Agustus penarikan data kepala satuan pendidikan dan pendidik dari Dapodik untuk SMP, 9 Agustus untuk cetak kartu jenjang SMP, 11 sampai 20 untuk pengisian survei, dan 19 Agustus penarikan untuk jenjang SD, 20 Agustus untuk pencetakan kartu login untuk jenjang SD, dan tanggal 22 sampai 31 Agustus untuk pengisian survei lingkungan belajar
untuk kepala satuan pendidikan dan pendidikan jenjang SD atau sederajat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan pengisian survei lingkungan belajar. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai teknis serta informasi penjadwalan dan apa manfaat dari pengisian survei lingkungan belajar ANBK tahun 2022 yang kemungkinan akan dilakukan sesuai penjadwalan yaitu 1 sampai 10 Agustus tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak, Ibu Kepala Sekolah dan pendidik di satuan pendidikan yang terdaftar di Dapodik maupun EMIS. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PDA Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.